Hai semua, kali ini kita mau bikin donat tower. Donat ini cantik, enak, dan gampang bikinnya. Ini cocok banget untuk ide ulang tahun khususnya untuk 17 tahun. Karena ini nggak banyak makan biaya, tapi cantik banget dan seru juga bikinnya. Kalian semua pasti bisa. Gimana cara bikinnya? Yuk kita lihat. Ini ada terigu cakra kembar 200 gram, kemudian kita tambahkan terigu segitiga biru 50 gram. Kita tambahkan juga gula halus 30 gram. Kita tambahkan 1 kuning telur, 135 gram susu cair, 3 gram ragi instan. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kita uleni sebentar sampai semuanya jadi bola. Tidak perlu sampai kalis, yang penting dia sudah bisa dibentuk jadi bulatan saja. Lalu kita akan diamkan selama 15 menit sambil kita tutup dengan plastik atasnya ya. Setelah diistirahatkan 15 menit, adonan terlihat lebih fleksibel. Jadi gampang bagi kita nanti untuk ngadoninnya, nggak terlalu lama. Campurkan 30 gram butter dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita akan uleni sampai dia kalis ya, kira-kira 10 menit. Setelah adonan kalis, kita akan istirahatkan selama 10 menit sebelum kita bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian untuk kita bulat-bulatkan menjadi donat. Setelah diistirahatkan 10 menit, sekarang waktunya kita bentuk adonan menjadi donat. Kita potong-potong sesuai dengan keinginan kalian mau seberapa besar. Tapi kalau saya ada yang 30 gram, ada yang 45 gram, ada yang 40 gram, ada yang 25 gram. Jadi bervariasi. Tapi untuk satu donat tower itu diameternya 15 kali 35 cm. Itu saya memerlukan 3 resep ini. Karena ini pertama kali saya bikin donat tower, jadi saya kekurangan donat yang kecil-kecilnya itu loh, untuk ditaruh diselipin di tengah-tengah antara donat kiri dan kanan. Jadi itu dia ada gap sedikit, itu sebaiknya kita kasih donat yang kecil. Jadi kalau bisa setengah resep ini kalian bikin donat yang ukurannya sekitar 5-10 gram. Sekarang kita akan bulat-bulatkan adonan dan kita siapkan plastik yang sudah kita potong-potong. Ini plastik ukuran 2 kilo yang sudah saya potong-potong ya, supaya memudahkan nanti kita ngangkat donatnya untuk digoreng biar nggak lengket gitu. Kalau pakai kertas masih lengket. Nah, caranya seperti ini aja. Menurut saya ini cara yang paling gampang dan paling cantik dalam membentuk donat. Cukup kita lipat-lipat seperti ini aja, terus kita gulung-gulung. Ini udah bikin donatnya jadi cantik. Setelah selesai dibulat-bulatin semua, kita akan simpan adonan ini selama 1 jam. Tapi sebelum itu kita gepeng-gepengin dulu. Kalau kalian ingin dibulatin bolong, bisa dibolongin sekarang. Kalau nggak mau bolong, cukup ditekan-tekan atasnya aja supaya dia terlihat lebih gepeng gitu.
Kalau kalian punya alat pembolong donat, bisa dipakai ya. Ini seperti ini, supaya kelihatannya lebih rapih lingkarannya. Nah, sisa-sisa dari cetakan lingkaran donat ini akan kita kumpulkan, kita bulat-bulatkan lagi. Ini penting banget teman-teman, kita perlu ini banyak. Jadi nanti kalian bikin sendiri ya, dibikin lebih banyak bulatan-bulatan itu, mungkin sekitar 20-30 biji. Ini setelah 1 jam proofing dan sekarang adonan donat ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak yang cukup untuk menggoreng adonan donat ini. Donat digoreng di suhu sedang sampai rendah, jadi jangan panas-panas ya. Kira-kira kalau dia sudah kita taruh sumpit, dia sudah berbusa pinggir-pinggirnya, itu kita sudah bisa taruh untuk menggoreng donat. Cukup dengan api kecil saja. Pada saat donat mulai kita masukkan ke dalam penggorengan, ke dalam minyak, kalau dia mulai keluar busa-busa, bubble-bubble gitu, sebaiknya kita tusuk dengan tusuk gigi supaya dia jangan jadi bubble gitu, karena nanti akan jelek hasilnya di donat kita. Setelah donat dingin, kita akan hias dengan coklat dan hiasan sprinkle. Yang kita perlukan adalah coklat putih 500 gram untuk 1 donat tower ini ya. Nah, cara melelehkannya, kalian ambil panci, bawahnya ada air panas, kemudian kalian taruh coklat yang sudah kalian potong-potong ini di atasnya, lalu diaduk-aduk. Tapi saya tidak akan menggunakan teknik ini, tapi saya akan menggunakan microwave, karena menurut saya dengan microwave hasilnya lebih bagus, lebih keras, dan lebih mengkilap gitu. Jika menggunakan microwave, cukup kita panaskan di microwave selama 30 detik, lalu kita keluarkan, kita aduk. Kalau masih belum cair, masukin lagi 30 detik, kita keluarkan, kita aduk lagi. Setelah dirasa cukup halus dan cukup dingin, cukup kekentalannya, kita akan warnain coklat ini ya. Warnanya terserah kalian ingin warna seperti apa, ingin pakai warna apa. Kira-kira kalau saya seperti ini. Saya lebih suka ada gradasi warna, jadi warnanya nggak cuma satu aja gitu. Kemudian waktu saya beli lilin ulang tahunnya, lilin angkanya itu dia hanya ada warna kuning dan warna hijau. Jadi mau nggak mau donat ini saya bikin warna-warni supaya matching dengan lilinnya. Cara menghias donat ini juga nggak perlu ribet, kalian bisa pakai sprinkle apa aja yang kalian punya di rumah. Kalau kalian nggak punya sprinkle macam-macam, paling gampang kalian pakai fondan. Ambil fondan, kalian bentuk bunga-bunga, kalian taruh di situ. Kalau misalkan nggak punya fondan juga gampang, bisa dibikin strip, dicampur coklatnya warna-warni, dibikin garis-garis gitu. Jadi nanti terserah kalian mau bikin seperti apa gitu, dibikin gampang aja, jangan terlalu ribet. Selain dihias dengan sprinkles, coklat ini, donat ini cantik juga dihias dengan kata-kata. Kalau kalian tulisannya bagus, kalian taruh kata-kata yang lucu-lucu, keren juga teman-teman. Cuman karena tulisan saya nggak bagus, jadi ya saya kasih sprinkle aja biar sprinkle yang bekerja. Kira-kira seperti ini teman-teman hasil yang saya buat, bermacam-macam warna. Ada beberapa donat yang tidak saya kasih sprinkles karena sengaja saya ingin tulis tulisan happy birthday. Ini tulisannya udah yang terbaik yang saya bisa, karena tulisan saya memang kurang bagus teman-teman, tapi ya lumayan cantik, dari jauh nggak kelihatan walaupun jelek, jadi ya pede-pede aja. Kalau sudah tersusun rapi semuanya, nggak kelihatan jeleknya, semua cantik.
Di sini saya ada kerucut styrofoam ukuran 15 kali 35 cm. Ini akan saya bungkus dengan aluminium foil. Lalu nanti kita cara nempelin dengan donatnya, kita tinggal tusuk aja pakai tusuk gigi. Maaf ya, di videonya ini kurang jelas cara saya menutup styrofoam dengan aluminium foil, tapi gampang kok, nggak susah, kalian semua pasti bisa. Lalu untuk menempelkannya, kita ambil aja sisa dari coklat yang kita punya yang masih belum keras ya, kita tempelkan di sini, nanti dia akan menempel dengan sendirinya. Setelah 20-30 menit, coklat ini akan mengeras dengan sendirinya. Jangan ditaruh di suhu panas, kalau bisa ditaruh di ruangan ber-AC. Sekarang waktunya kita menata donat ini ke macaron tower ini. Caranya gampang banget, tinggal pakai tusuk gigi, terus kalian tinggal tempelin sesuai dengan keinginan kalian aja. Gampang banget, dan ini lebih mudah dari bikin macaron tower. Pertama-tama kita penuhin dulu bawahnya. Setelah bawahnya terbentuk, nanti kita akan bikin bagian depannya. Kita pastikan dulu nih, yang mana yang mau menjadi bagian depan. Nah, kita fokus di situ. Setelah bagian depan kita bikin bagus, baru sisanya kita rapikan di belakang-belakangnya. Nah, ini donat yang kecil-kecil yang bulat ini penting banget. Kalian harus bikin ini sekitar 20 atau 30 biji ya. Ukurannya juga dari yang mungkin sekitar 5 gram, 10 gram, 3 gram. Dia untuk menutupi lubang-lubang yang ada di situ. Tapi karena saya cuma punya 3, jadi untuk menutupi lubang-lubang yang lain saya pakai bunga. Cantik juga. Jadi nanti terserah kalian mau diisi dengan bunga, gapnya ini mau diisi dengan bunga atau mau diisi dengan donatnya lagi juga. Terserah kalian aja mau seperti apa. Nah, akhirnya selesai juga nih teman-teman. Cantik kan hasilnya? Nanti terserah kalian berkreasi. Ini bikinnya seneng banget karena kita bisa berkreasi. Kita mau bikin seperti apa gitu. Jadi kalian mungkin sebelum bikin ini pikir-pikir dulu idenya mau seperti apa gitu. Nanti tinggal direalisasikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa share, like, dan komen. Bye-bye.